Halo, saya Kimberly dari kelas 11 IPS SMA Kristen Kalangkudus Jayapura. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perpajakan, terkhususnya pajak bumi dan bangunan. Penasaran? Nonton terus ya! Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga beberapa jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, bea meterai. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah pajak bumi dan bangunan. Oke, jadi kalian udah tahu kan apa itu pajak dan jenis-jenisnya? Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Definisi dari pajak objek bumi dan bangunan adalah tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan juga tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan juga jalan tol. Ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran, yang artinya pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ngomong-ngomong soal pajak bumi dan bangunan, kalian tahu nggak sih kalau pajak tanah sudah ada semenjak zaman pemerintahan Letnan Gubernur Raffles. Wow, LBL, lama banget loh. Land Rent System adalah sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya. Ada juga beberapa ketentuan-ketentuan sistem sewa tanah pada masa ini. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir, penduduk yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah ini seharusnya mengharuskan pajak dipungut secara perorangan. Tetapi karena kesulitan teknis, maka akhirnya diubah menjadi dipungut per desa. Jumlah pungutannya pun disesuaikan dengan jenis tanah dan produktivitasnya. Pajak yang dibayarkan diharapkan berupa uang, tetapi jika terpaksa, maka boleh dibayar dengan barang, misalnya beras. Namun, sistem sewa tanah yang dicetuskan oleh Raffles ini mengalami kegagalan. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Land Rent System. Yang pertama, budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah. Yang kedua, kurangnya pengawasan pemerintah.
Yang ketiga, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Yang keempat, Raffles sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Dan yang terakhir, kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilaksanakan. Oke, itu saja pembahasan singkat mengenai pajak bumi dan bangunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan judul lagu Rizky Febian. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you.